Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, dengan bangga dan rasa terima kasih atas jasa-jasa mereka, kita sambut segenap pengurus Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum beserta Asatidz dan Asatidah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Kota Banjarmasin. Berikan tepuk tangan untuk Asatidz dan Asatidah kita. Telah hadir di antara kita semua, yaitu segenap pengurus Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum, didampingi oleh seluruh Dewan Asatidz dan Asatidah Madrasah Nurul Ulum. Dan yang telah menghormati kita pada hari ini, yaitu ada 3 santri-santriwati kita dari Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum. Dan perlu hadirin tamu undang ketahui bahwasanya banyak dari Dewan Guru yang telah memasuki masa kerja yang cukup panjang, ada yang tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Dan tentu ini merupakan sebuah rasa bangga yang telah kami hadirkan kepada seluruh hadirin tamu undangan, yang mana beliau-beliaulah yang telah mendidik dan juga membesarkan serta membersamai seluruh dewan anak-anak kita selama di madrasah kita tercinta. Hadratul Mukarram, para alim ulama yang terhormat, pengawas madrasah Kota Banjarmasin, Dr. Angus Haji Ahmad Husaini MPD, yang kami hormati segenap Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum Kota Banjarmasin, yang kami hormati Kepala MTS Nurul Ulum Kota Banjarmasin, Ustadz Heryadi SPD MM, yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Kota Banjarmasin, Ustadz Yamani SPD, yang kami hormati Kepala Raudatul Aqal Nurul Ulum Kota Banjarmasin, Ustazah Rabiatul Khairiyah SPD SPDI MM, yang kami hormati para undangan dan segenap tokoh masyarakat, yang kami hormati para Dewan Guru MTS, MI dan RA Nurul Ulum Kota Banjarmasin, yang kami hormati para orang tua santri santriwati MTS dan MI Nurul Ulum Kota Banjarmasin, yang kami hormati para hadirin ananda santri-santriwati Madrasah Tsanawiyah dan juga Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum yang berbahagia. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemberi nikmat dan karunia kepada semua hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut setia sunnah beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, berharap acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Nurul Ulum. Acara yang ketiga, pembacaan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai dengan 16 secara klasikal oleh siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Ulum. Acara keempat, yaitu laporan Ketua Panitia. Acara kelima, sambutan-sambutan dari Kepala Kemenang Kota Banjarmasin atau yang mewakili
kemudian Ketua YPBI Nurul Ulum Ustadz Herliadi SPDMM, perwakilan wali murid kelas 9 Bapak Haji Muhammad Ilmi, orang tua dari Ananda Farah, dan sambutan dari pembina tahfiz Ustadz Fikrin Ar-Rasyid. Acara ke-6 yaitu Wisuda Tahfidz Quran Santri Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Kota Banjarmasin, sekaligus penyerahan penghargaan kepada santri tahfidz Quran terbaik dari MTS dan juga Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Kota Banjarmasin. Acara yang ketujuh hiburan yang pertama yaitu tarian dari siswi MTS kelas 7 MTS Nurul Ulum, dan yang kedua tarian dari siswi kelas 6 MI Nurul Ulum. Acara ke-8 yaitu pengumuman siswa-siswi berprestasi sekaligus penyerahan penghargaan dan kenang-kenangan. Acara yang ke-9 pengukuhan santriwati dan santri MTS MI Nurul Ulum dan pelepasan atribut madrasah sekaligus pengalungan kalung alumni. Acara ke-10 pembacaan janji alumni. Acara yang ke-11 penyerahan kenang-kenangan dari siswa MI. Acara ke-12 menyanyikan lagu himne guru dan terima kasihku. Acara ke-13 doa. Dan acara terakhir penutup. Marilah kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Agar pertemuan pada hari ini membawa kebaikan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para hadirin sekalian, memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nurul Ulum. Hadirin diharapkan berdiri. Indonesia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu pembacaan surah An-Nahl dari ayat 1 sampai 16 secara klasikal oleh santri dan santriwati kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Kota Banjarmasin. Kepada seluruh santri dan santriwati kelas 9 MTS Nurul Ulum, waktu dan tempat kami persilakan.
Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan kepada santri dan santriwati kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum yang telah membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai dengan 16. Mudah-mudahan bagi yang membacakan maupun bagi kita yang mendengarkan diberikan pahala dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga telah hadir di antara kita semua pengawas Madrasah Sanawiyah Kota Banjarmasin, Dr. Randes Haji Ahmad Husaini MPD. Kami ucapkan selamat datang Pak. Dan memasuki acara berikutnya. Acara yang keempat yaitu laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Haflah Akhirus Sana di Rosiyah kepada Ustadz Muslim Ansari SAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Pengawas, Bapak Dr. Randes Haji Ahmad Husaini MPD dari Pengawas Madrasah Sanawiyah. Beliau bertugas di Kementerian Agama. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Bina Islam Nurul Ulum beserta jajarannya. Yang kami muliakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum beserta Dewan Guru. Dan juga kami muliakan Kepala Raudatul Atfal TK Nurul Ulum beserta Dewan Guru. Yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara para hadirin undangan yang berbahagia, dan juga kepada anak-anakku dari Madrasah Sanawiyah kelas 9 dan Madrasah Ibtidaiyah kelas 6. Pertama-tama marilah kita sejenak manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara pengukuhan pelepasan wisuda tahfiz MI MTS Plus Banjarmasin Nurul Ulum tahun ajaran 2022-2023. Dan juga tidak lupa pula selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman jahiliyah, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, ulun selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara perpisahan hari ini. Tak hanya itu, ulun pribadi mewakili seluruh pihak yang terkait ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ketua Yayasan, Kepala Madrasah, para Dewan Guru yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Tak hanya itu, ulun pribadi ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta bekerja keras demi terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga kalian menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selain itu juga kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan, baik itu dalam hal konsumsi, pelayanan, tempat, dan fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Tak lupa kami meminta maaf
kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan-kesalahan kami selaku panitia, baik itu lisan ataupun perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang menyakitkan hati ataupun tidak dari awal perencanaan sampai terlaksana acara ini. Perlu kami laporkan bahwa siswa yang dilepas pada acara perpisahan ini dari Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 54 siswa yang terdiri dari putra sebanyak 31 siswa dan 23 siswa putri. Dari Madrasah Sanawiyah berjumlah 31 siswa yang terdiri dari 22 siswa putra dan 9 siswa putri. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri kata sambutan ulun pada kesempatan ini, izinkan ulun untuk menyampaikan ucapan selamat kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 dan Madrasah Sanawiyah kelas 9. Karena sebentar lagi kalian akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kakak-kakak kalian. Amin ya rabbal alamin. Ada ungkapan, ada pertemuan dan ada perpisahan. Tidak ada pertemuan yang abadi. Sebagaimana pertemuan, demikian juga perpisahan. Tidak ada perpisahan yang abadi. Yang terpenting adalah kalian dapat menyimpan kenang-kenangan yang baik, yang berharga selama belajar di Madrasah Nurul Ulum. Dengan acara perpisahan ini juga diharapkan, meskipun nantinya kalian sudah tidak berada di Madrasah Nurul Ulum, jalinan silaturahim dan kekeluargaan dengan sekolah tetap tidak terlupakan. Bapak secara pribadi dan juga atas nama Dewan Guru, khususnya kepada anak-anak Bapak, terutama anak Bapak yang di kelas Madrasah Ibtidaiyah kelas 6, kalian belajar di Madrasah Nurul Ulum ini selama kurang lebih 6 tahun. Mungkin ada yang mulai dari RA. Dengan ini Bapak mohon maaf, mohon ridho apabila selama ini ada kata-kata Bapak, sikap, perbuatan, tindakan Bapak yang mungkin menyakitkan kalian. Bapak secara dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya beserta juga Dewan Guru. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian menjadi anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan kalian sukses meraih cita-cita kalian. Cuma jangan ingatlah kalian, jangan sampai kalian lupa terhadap guru-guru kalian. Karena guru itu ada depan bebekas lah. Ilmu tetap, mudah-mudahan ilmu yang kalian terima selama kalian belajar di sekolah ini, nah kalian amalkan. Yang baik-baik kan diamalkan. Yang selama kalian belajarnya ada yang kesalahan-kesalahan kalian, jangan dilakukan lagi. Nantinya kalian meneruskan ke jenjang berikutnya. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk kalian. Nah, dan juga mungkin yang dari Sanawiyah. Nah, kalau juga ada selama kita di madrasah, mungkin ada kata-kata juga beserta Dewan Guru, ada kata-kata, tindakan dan sebagainya. Demikianlah kata sambutan yang kami sampaikan pada hari ini. Apabila dalam penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, baik itu bahasa, dalam kata-kata, isi dan penyampaian sambutan yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.
Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muslim Ansari SAG yang telah melaporkan tentang kegiatan pelaksanaan haflah akhir sana di Dirasiyah MTS dan MI Nurul Ulum Kota Banjarmasin tahun 2023. Acara selanjutnya, acara kelima adalah sambutan. Dalam kesempatan kali ini, sambutan pertama akan disampaikan oleh pengawas Madrasah Kota Banjarmasin yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Husaini MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, dan yang terhormat juga kepada Ketua Yayasan apa yayasan apa? Iya, Yayasan Bina Islami Nurul Ulum. Bina Nurul Ulum. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru baik Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Ibtidaiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid baik Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Ibtidaiyah, anak-anakku sekalian dari Madrasah Sanawiyah kelas 9 dan dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 6. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudrat dan iradahnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana yang berbahagia ini. Sholawat serta salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau dari dulu, sekarang, sampai pada hari pembalasan nanti. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan pada suasana yang berbahagia pada hari ini. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, tentu pada hari ini yang berbahagia bukanlah hanya pada anak-anakku sekalian, tetapi juga yang berbahagia pada kita semua yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini. Karena satu langkah sudah kita lalui bagi madrasah, bagi anak-anak siswa Madrasah Ibtidaiyah meluluskan satu jenjang, dan sudah dua langkah bagi siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum. Perjalanan kalian masih panjang, meskipun estafet pertama dan estafet kedua sudah kita lalui, tapi ke depan masih jauh. Dan kalau kita mengingat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilma fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu
adalah kewajiban kaum muslimin perempuan ataupun muslim laki-laki. Nah, yang kedua, hadis Nabi juga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu kita hafal semuanya. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi proses kehidupan kita dari lahir sampai kita meninggal itu adalah proses menuntut ilmu. Tidak ada henti-hentinya. Jadi sepanjang kehidupan kita dituntut untuk menuntut ilmu. Nah, dalam hal ini Bapak hanya berpesan, karena ini mungkin tidak terlalu lama yang diberikan waktu kepada saya. Persyaratan untuk menuntut ilmu itu ada 3. Pertama, kemauan. Kemauan yang keras, motivasi, semangat belajar yang tinggi adalah kunci kesuksesan. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah tekad kuat, niat bulat untuk menuntut ilmu, untuk melanjutkan belajar, maka kita akan melangkah dan kita akan berusaha, dan juga di sana ada dituntut untuk kesabaran. Yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan ini adalah dibutuhkan atau dituntut kita untuk mampu. Artinya apabila ada kemauan, kemampuan itu akan mengiringi. Peribahasa mengatakan, jangankan mata parang, belakang parang pun kalau sering diasah akan menjadi tajam. Kita bisa berguru pada mengambil pelajaran kepada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu di sekolah itu, ujar kita orang Banjar ini, pembebal. Lalu beliau itu putus asa dan pergi ke dalam gua. Di dalam gua beliau kebetulan memperhatikan tetesan air seperti saringan itu ya, menetes ke bawah, dan di bawah itu ada batu. Kenapa, kata beliau, tetesan air yang begitu lemah dapat menjadikan batu itu berlubang? Nah, dengan mengambil isyarat dari ini, maka beliau, saya ini tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa menerima ilmu dengan baik, lambat sekali belajarnya. Tetapi dengan belajar isyarat dari batu itu, maka beliau pulang dan masuk lagi belajar. Bekerja keras, semangat yang tinggi, motivasi untuk belajar, maka beliau akhirnya menjadi seorang ulama besar. Apalagi kalian-kalian ini yang sudah pintar-pintar, insya Allah semuanya akan berhasil. Jadi syarat pertama tadi kemauan, syarat kedua kemampuan. Syarat pertama ada, kemampuan itu bisa diasah. Jangan nanti kok benar belajar, jangan. Kalau orang lain mampu, kenapa kita tidak? Kalau orang lain tidak mampu, kenapa kita tidak mencoba? Itu tanamkan prinsip itu kepada diri kita masing-masing. Akhirnya nanti kita akan menjadi bisa. Syarat yang ketiga adalah keuangan. Namun syarat kedua dan ketiga ini terabaikan apabila sudah kita ada kemauan yang keras, didukung dengan kemampuan, didukung dengan keuangan, insya Allah. Tetapi apabila kemauan tidak ada,
kemampuan dan keuangan itu tidak ada artinya. Banyak kawan-kawan kita, mungkin kawan-kawan Bapak itu kemampuan ada, keuangannya lumayan, tetapi tidak ada kemampuan, tidak ada kemauan, maksud saya, itu akhirnya gagal. Jadi lengkapilah, dan kalian tidak perlu berpikir untuk keuangan ini. Insya Allah ibu, wali murid, orang tua sudah menyiapkan, dalam artian minimal kita mencapai wajib belajar berapa tahun? 12 tahun. Jadi sekali lagi sampai ke jenjang tingkat aliyah minimal. Jadi KSMK siap untuk bekerja. Kalau ke aliyah, ke senawi, ke SMA itu mungkin bisa nanti untuk persiapan melanjutkan. Jadi kita pintar-pintar mencari sekolah. Kalau misalkan habis tingkat SMK, tingkat sekolah lanjutan atas sudah istirahat, kita mencari ke SMK misalnya. Karena sudah lulus dari sana, kita siap untuk bekerja. Kalau ada untuk melanjutkan kuliah, kita mencari sekolah-sekolah umum, madrasah aliyah misalnya, SMA. Nah itu untuk persiapan ke perguruan tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami mengucapkan selamat kepada anak-anak sekalian, baik Madrasah Ibtidaiyah kelas 6, Madrasah Sanawiyah kelas 9, dan kepada ibu, bapak, wali murid, orang tua seluruhnya. Dan kita bersyukur pada hari ini dapat menyelesaikan anak-anak kita untuk jenjang pendidikan ibtidaiyah dan jenjang pendidikan madrasah sanawiyah. Akhirul kalam, mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hanturkan kepada Bapak. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kemajuan dan kesuksesan bagi kita semua, terutama kemajuan dan kesuksesan Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum Kota Banjarmasin. Amin ya Robbal Alamin. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum, yang akan disampaikan oleh Ustadz Herliyadi SPD MM. Kepada Ustadz Herliyadi SPD MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Pengawas Dr. Andes Haji Ahmad Husaini MPD, alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudumikum. Yang kami hormati para orang tua santri, ayah bunda atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap
Dewan Asatid di Kelembagaan Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum Banjarmasin. Yang kami sayangi santri-santri Ustadz, yang kami banggakan santri-santri baik tingkat MI kelas 6 dan Madrasah Sanawiyah kelas 9. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sejenak kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat iman dan Islam tiap detik-detik kehidupan kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, pemimpin kita, beliau Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, wali santri, ayah bunda, dan santri-santriku, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ulun menyampaikan beberapa hal berkaitan masalah berkaitan perkembangan dunia pendidikan di Madrasah Nurul Ulum. Sesungguhnya Madrasah Nurul Ulum ini proses pendidikannya begitu panjang. Awal berdiri secara singkat ulun sampaikan para hadirin sekalian, tahun 74 Madrasah Ibtidaiyah berdiri melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian disusul Madrasah Sanawiyah dan RA tahun 80-an. Jadi kalau kita hitung-hitungan kelulusan pada periode hari ini untuk tingkat MI itu ke 43. Sedangkan Madrasah Sanawiyah itu ke angkatan 40. Perjalanan demi perjalanan terus melalui proses yang begitu panjang. Selama berdiri kegiatan di madrasah kita, begitu banyak tantangan, rintangan, dan terus berkembang. Alhamdulillah, animo masyarakat pada waktu itu begitu banyak, luar biasa. Karena saat berdiri madrasah itu banyak tokoh-tokoh ulama di kampung kita, Nurul Ulum, Teluk Tiram Darat, dan juga ayah kami beserta keluarga kami, Ayahanda Haji Perli dan juga Ayahanda Haji Rusni almarhum. Beliau begitu banyak berjuang membangun di madrasah kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang ulun banggakan, para santri, kita doakan mereka-mereka itu, orang-orang tua kita yang mendirikan, membangun madrasah kita dari dulu sampai hari ini. Para dewan asatid semuanya berjuang di madrasah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan, rahmat, hidayah, keberkahan, taufik dan inayah. Dan baru beberapa bulan yang lalu, salah satu pengurus yayasan juga telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, kita doakan bersama-sama para pendahulu kita yang berjuang di madrasah ini, dan juga orang tua kita yang mendahului kita semuanya, kita doakan. Tanpa mereka kita tentu tidak bisa berdiri di gedung yang alhamdulillah penuh dengan keberkahan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' anbiya mursalin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultan Auliya, wa khususan abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa liman istama'na hawna sabil ajli. Ya Allah wa ila غفر الله لهم وستر عيوبهم من يوم هذا إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم اغفر واهدنا وتقبل صواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح من كان تفرد أجره. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tetap ingat hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, yang Ustadz sayangi, karena inilah yang bisa kita berikan kepada pendahulu kita, wabil khusus kepada orang tua kita yang begitu gigih, yang begitu besar, ya, memperjuangkan kehidupan kita. Kalian ingat pesan Ustadz seperti itu, ingatlah orang tua kalian. Begitu besar jasa-jasa mereka, termasuk Ustadz sendiri berdiri di sini karena berkat daripada orang tua Ustadz. Alhamdulillah syukurillah. Hadirin sekalian yang Ustadz muliakan,
dan selalu didapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang perlu Ustadz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kalian ini adalah santri-santri Ustadz aset luar biasa dalam kehidupan, wabil khusus dalam rumah tangga, secara umum negara. Kalian adalah generasi pemuda-pemuda Islam yang akan berjuang tentunya di masa akan datang. Oleh karena itu, qadarullah wa maqdurah, Allah telah menetapkan kalian sekolah di Madrasah Nurul Ulum. Bagaimanapun keadaannya, kalian adalah sebagai seorang santri di madrasah kami. Ini sudah menjadi suratan ilahi, ketentuan takdir Allah. Dan kita bersyukur karena kalianlah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa mengenyam pendidikan di Madrasah Nurul Ulum. Ustadz berbahagia sekali dalam perjalanan detik-detik, masa ke masa, waktu demi waktu kalian telah lalui, proses demi proses kalian telah lalui. Alhamdulillah, perjuangan kalian secara istiqomah di Madrasah Nurul Ulum, Ustadz respect kepada kalian. Begitu sabarnya kalian bisa bertarbiyah di madrasah kami. Ustadz ingatkan kepada kalian semuanya, santri-santri Ustadz, dan juga kepada orang tua santri, ketahuilah sesungguhnya pendidikan yang paling utama dan utama adalah pendidikan agama. Kita menyadari tidak hanya kecerdasan akal pikiran, tetapi juga perlu kecerdasan, sangat-sangat perlu kecerdasan spiritual. Hadirin yang sekalian dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sudah diperintahkan oleh Allah dalam tujuan hidup, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan kita menuhankan ilmu dunia, kecerdasan akal. Yang paling terpenting adalah kecerdasan spiritual kalian. Kita bertarbiyah di madrasah hanya dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang diberikan oleh asatidz kalian, insya Allah ini akan bisa membebaskan dari siksaan api neraka. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah mengakui akan keesaan Allah. Disitulah letak jati diri sebagai manusia. Komitmen kita bahwa sesungguhnya kita adalah seorang hamba, kewajibannya adalah menyembah kepada Allah. Hanya dengan lafaz basmalah, Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah. Bagaimana anak-anakku sekalian yang tadinya sekolah di madrasah kami itu tidak sama sekali mengenal huruf-huruf Arab, Quran, tidak sama sekali mengenal. Kemudian dia paham, bisa membaca dengan baik. Setelah dia paham, membaca dengan baik, dengan bagus, sesuai hukum-hukum tajwid, kemudian dia mencoba untuk menghafal. Berapa ayat yang dia baca, kemudian dia hafal, dan dia pahami, bisa mengena dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Jadi Ustadz sangat bangga dengan kalian. Kalian yang tadinya tertatih-tatih membaca, sekarang sudah lancar. Kemudian setelah lancar kalian bisa menghafal dengan baik. Ustadz mengingatkan kepada kalian, setelah kalian menghafal,
Hafalan tinggal hafalan. Kalau toh kita tidak memahami isi kandungan daripada ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran merupakan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulun berpesan kepada para ayah bunda, wali santri semuanya, bahwa pendidikan itu Bapak Ibu tidak hanya secara fisik kita lihat bangunan yang mewah, megah. Nah, kita jangan tertipu dengan penampilan. Tapi kita harus melihat, memperhatikan isi daripada pendidikan itu tersebut. Sekarang berkembang begitu pesatnya pendidikan-pendidikan. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita salah memasukkan anak kita, ini menjadi masalah. Ya, tidak hanya dunia, tetapi juga akidah kita. Sekarang rame-ramenya Bapak Ibu lah, pesantren-pesantren megah, bahkan terbesar di Asia. Nama-namanya tuh kayak buah-buahan gitulah, giling ke apa gitu. Nah, luar biasa, bangunannya mewah, megah. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak yang merusak akidah-akidah generasi Islam. Naudzubillahi min. Inilah yang terjadi, ya. Dan di akhir zaman ini tentu kita harus berhati-hati dan tanamkan iman kita yang kokoh, kuat, sehingga tentunya kita tidak akan terpengaruh apapun, ya, keadaan dunia ini. Bapak Ibu yang ulun banggakan, yang ulun hormati, ayah bunda semuanya, demi kesuksesan santri-santri kita dimanapun mereka berada, ulun mengambil petuah-petuah, nasihat-nasihat orang tua kita, guru-guru kita, untuk mengistiqomahkan tirakat anak kita. Ulun kada bosan-bosan Bapak Ibu menyampaikan ini, karena ini penting, sangat-sangat penting. Bapak Ibu, tirakatilah anak kita lah. Kita tidak terlalu banyak berharap lebih, karena kebaikan itu semata-mata milik Allah. Apapun keadaan, ya, santri kita itu semata-mata adalah karunia Allah. Kita kembalikan. Kenapa Ustadz berpesan ini harus ada tirakat? Iya, tidak hanya dorongan kemauan kita, Bapak Ibu, semua itu adalah kehendak Allah. Maka dari itulah kita kembalikan. Apa Ustadz tirakatnya? Nih Bapak Ibu, tirakatnya kalau anak kita ini lagi kagak-gagahannya Bapak Ibu lah, kita sebagai orang tua, kita ikhlaskan apapun keadaan anak kita. Jangan kita bersakit hati dengan perilakunya lah. Jadi biar dalam kolbu kita nih, nah, kita kembalikan, kita munajat kehadiran Allah, bahwa ulun ridho lan anak ulun, ya Allah, ridhoi mereka, jangan ditutup hidayah, ya. Kalau tertutup hidayah, ya, ini menjadi fatal bagi anak kita. Sekali lagi Bapak Ibu, orang tua santri, ayah bunda, ikhlaskan ridhoi. Ridallahu fi ridhoi walidain wa sutullahu fi suhti walidain. Yang kedua Bapak Ibu, doakan mereka. Doakan. Apa Ustadz doanya? Pian hadiahi anak kita setiap habis sholat 41 kali surah Al-Fatihah.
tirakati aja boy lah, istiqomahakan, bacakan terus habis sholat pian, memohon banyak-banyak petunjuk supaya diberikan anugerah keberkahan hidup, yang terutama masalah keimanan. Doakan mereka 41 aja boy. Kalau orang bahari itu puasa menderakati anak, bilanya anak lahir hari Senin dipuasai abah mamanya. Bahkan kadang-kadang hataman Quran itu berapa kali untuk anaknya. Hah? Jadi bapak ibu lah, habis sholat simpel aja, kita kada banyak lebih kita berharap anak kita, tapi kita mendoakan anak kita. Kita ini kadang-kadang lah terlalu mengandalkan logika, fisik semata, tapi kadang-kadang kita lupa dengan ya dukungan ruhaniyah. Bahkan itulah yang membuka anugerah hidayah hamba-hamba Allah. Fatihahi mereka 41 kali bapak ibu lah habis sholat 5 waktu bapak ibu. Ulun yakin, seyakin-yakinnya apa yang pian cita-citakan sebagai orang tua insya Allah berhasil. Kada hanya di dunia bapak ibu, tapi juga akhirat. Pian menjadi kebanggaan, memberikan syafaat bagi dari anak pian ke pian sabarata. Insya Allah ini para hafiz-hafiz Quran ini, ada yang 1 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada yang 9 juz. Masya Allah, luar biasa. Ini insya Allah menjadi ya memberikan mahkota kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi bapak ibu sekalian, kami selama menjabat di kepengurusan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Islami Nurul Ulum ini tetap berusaha semaksimal mungkin untuk suksesnya pendidikan madrasah, ya khususnya madrasah Nurul Ulum. Kami terus berjuang, ya apapun keadaannya kami lalui. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulun berpesan, ulun titipakan lompian sabarataan bapak ibu lah, anak-anak ulun, santri-santri ulun sabarataan ini. Pian melihat kalau perkembangan anak-anak pian selama bertarbiyah di madrasah, bagaimana akhlaknya bapak ibu, bagaimana anak-anak kita ini kecintaan lawan pian-pian sabarataan, bagaimana tutur katanya lawan pian-pian, bagaimana perilakunya lawan pian sebagai orang tua. Pian merasakan seorang, karena tujuan pendidikan itu sebetulnya di situ bapak ibu. Nah, kalau bisa merubah akhlak terbaik, insya Allah ini merupakan modal suksesnya madrasah kita. Santri-santri madrasah ibtidaiyah juga kayak itu sama, ya. Jadi biar bisa merasakan lah, ya, bagaimana adabnya anak-anak kita, bagaimana bacaan Quran sebagai pedoman hidup, biar bisa merasakan. Jadi ulun menitipkan lawan pian sabarataan, tolong dijagakan hafalan anak-anak kita. Kemudian ibadah sholat, nah ini penting, ini hati-hati bapak ibu lah, karena sholat ini kan menjadi bagian daripada ya pondasi agama kita. Jangan sampai disepelekan lah masalah ibadah. Awwalu ma yuhasabu bihi as-shalah. Ulun titipakan kan ini terutama juga anak ustadz madrasah ibtidaiyah nih masih ya anum-anum lagi lah. Ulun titipakan manusia sabarataan jaga sholat-sholatnya, akhlaknya, kemudian apalagi hafalannya sayanglah terus saja murojaah. Ini santri-santri ustadz juga sama sanawiyah ini, jaga akhlak kalian terutama kepada kedua orang tua kalian, ya. Muliakan mereka, insya Allah menjadi modal keberkahan baik dunia maupun akhirat. Terus kami selaku kelembagaan tetap memberikan kesempatan
walaupun nanti menjadi alumni Bapak Ibu, tetap anak kita, santri kita untuk silaturahim ke madrasah dan murojaah menjaga hafalannya. Nah, ini tidak ada kata selesai kalian bertarbiyah di madrasah Nurul Ulum udah nggak ada lagi kaitan, tidak ada kata, ya. Tetapi kalian tetap terus, ya, istiqomah ke madrasah silaturahim. Kami terus mendoakan kalian, setorkan hafalan berkelanjutan, jaga juz-juz yang sudah kalian hafal, kemudian kalau sudah lancar, kemudian kalian tingkatkan lagi hafalannya, setor lagi, mudah-mudahan kalian selesai 30 juz. Amin Allahumma amin. Kenapa Ustadz sampaikan demikian? Karena Ustadz ada kekhawatiran yang tadinya lingkungan kalian di madrasah, terus keluar dari madrasah, udah beda nih, udah beda ya. Kalian akan dihadapkan dengan dunia nyata, beda dengan dunia nyata di madrasah Nurul Ulum, dengan bermacam-macam karakter, keadaan. Jadi kalian nanti insya Allah kalau kalian ada komunikasi dengan para asatidz di Nurul Ulum, tentunya kalian punya semacam, ya, benteng, ya, menahan arus, ya, yang bisa merubah, merusak terutama akidah kalian. Naudzubillahi min dzalik. Pesan Ustaz, ya. Ustaz berpesan nih, ya, tolong kalian jaga. Nih aset Ustaz nih, anak-anak Ustaz semua ini. Ya, kalian ini putra-putri bukan, ya, orang lain. Kalian anak-anak Ustaz. Ustaz senang kalau Ustaz lihat kalian ada di apa namanya, di madrasah kami. Walaupun madrasah kami ini bukan madrasah pesantren tuh enggak. Truk tiram tuh pinggiran Bapak Ibu, tapi insya Allah isinya enggak akan pinggiran. Isinya tuh keren, ya. Alhamdulillah wa syukurlah. Jadi kalian tolong jaga hafalannya, tetap jalin, ya, silaturahim kalian supaya terjaga hafalan-hafalan kalian, ya. Nah itu pesan Ustadz. Terus Ustadz juga menyampaikan para santri, seluruh para ayah bunda yang banyak membantu, ya, perkembangan kemajuan di madrasah itu karena dukungan pian-pian sabarataan. Santri-santri kita ini nggak mungkin hafal Bapak Ibu kalau kada didukung lawan pian. Ya kalau lah terasa kalau hujan, panas, antar jemput setiap hari. Tidak mudah itu. Ini penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Dengan istiqomahnya, dengan tulusnya orang tua. Nah, saya ucapkan Bapak Ibu, termasuk juga pembangunan di madrasah kami haturkan jazakumullah wa ahsana jaza. Kami selaku ketua yayasan dan juga para pengurus maupun juga Dewan Asatidz mendoakan kita semua, atallahu bi umrin wa barokah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para Dewan Asatidz juga kami tak lupa mengucapkan yang begitu dalam kepada para asatidz baik tingkat MI dan MTS yang begitu berjuang, ya, tidak mengenal lelah dan istiqomah. Masya Allah, kalau Bapak pengawas pasti tahu bagaimana pekerjaan sebagai seorang guru, ya, luar biasa. Baru satu pekerjaan, ada lagi pekerjaan lain, ada lagi pekerjaan. Kadang-kadang bisa menumpuk 1, 2, 3 pekerjaan. Dan urusan masalah pendidikan ini, Masya Allah Bapak Ibu, harus ketulusan. Modal paling utama, ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran. Nah, jadi para asatidz RA, MI, dan MTS, kami selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Bina Islami Nurul Ulum menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas semua Bapak Ibu lakukan di kelembagaan kami. Kalau maju madrasah kami bukan berarti milik ya madrasah yayasan, tapi ini adalah milik ya umat Islam semuanya. Kita jaya selalu lah, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita, keluarga kita, dunia dan akhirat ya. Sebagai kalam ulun penutup ini, kita yuk bersama-sama bersandung sholawat busro. Mudah-mudahan karena itu berkaitan masalah ilmu dan kemanfaatan ya. Baik semuanya yang hafal, yuk kita bersuara. Ada mic-nya lain bisa ikutin, kasih aja sama santrinya. Allahumma sholli semuanya wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa mu'allimina wa qadamatana wa qalibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Yuk Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'ina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Satu kali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal aqwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana juma'na jam'an marhuma. Allahumma inna nas'aluka waladan salihan faqihan aliman maghfuran rahima ya wasi'
taufiq. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para orang tua santri, ayah bunda, para tamu undangan, para anak-anakku sekalian, Ustadz akhiri sambutan Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa berkenan di hati kalian semuanya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat bermanfaat dan berkesan bagi kita semua. Terutama bagi para siswa-siswi Madrasah Nurul Ulum. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh perwakilan dari orang tua atau wali murid kelas 9 MTS Nurul Ulum yang akan meninggalkan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ilmi, orang tua atau wali dari Farah Ahlami. Kepada Bapak dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati panitia pelaksana haflah akhir sana RA, MI, dan MTS Madrasah Nurul Ulum 2023. Yang kami hormati Bapak Pengawas MTS Kota Banjarmasin. Yang kami hormati Kepala Sekolah RA Madrasah Nurul Ulum. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI Madrasah Nurul Ulum. Yang kami hormati Kepala Sekolah MTS Madrasah Nurul Ulum. Yang kami hormati Kepala Yayasan Bina Islami Nurul Ulum Al-Ustadz Herliadi Ferli SPD MM. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, Ustazah yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para orang tua, wali murid Madrasah Nurul Ulum yang berhadir pada ini. Yang kami sayangi dan kami banggakan siswa-siswi RA, MI, dan MTS Madrasah Nurul Ulum yang sebentar lagi akan wisuda pada hari ini. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, kami di sini mewakili para orang tua atau wali murid untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam istilah kata sambutan. Kami merasa bangga dan terhormat karena diberikan kepercayaan untuk mewakili para wali murid Madrasah Nurul Ulum pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, Dewan Guru sekalian, dalam kesempatan hari yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan Guru, Ustazah yang telah mengajar dan mendidik anak-anak kami di MI, di RA, DMI, dan MTS Madrasah Nurul Ulum yang sebentar lagi akan diwisuda pada hari ini. Kami melihat banyak perkembangan yang luar biasa pada anak-anak kami dari awal tahun ajaran hingga saat ini. Wabil khusus pada program tahfiz yang dulunya mungkin anak-anak kami sering malas baca Al-Quran di rumah, sekarang alhamdulillah lebih suka dan gemar membaca Al-Quran. Itu semua tentunya semua prestasi yang didapat anak-anak kami tidak terlepas karena perjuangan
pengorbanan dan keikhlasan, juga kesabaran para dewan guru mendidik anak-anak kami. Maka sekali lagi, tidak kata yang pantas kami ucapkan selain ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz, Ustazah, Dewan Guru semuanya yang telah mendidik anak-anak kami selama ini. Kami mungkin tidak bisa membalas dengan apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya bisa berdoa, semoga Ustadz, Ustazah, Dewan Guru semuanya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami tak lupa pula memohon maaf seandainya anak-anak kami selama ini ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan, mungkin salah kata, salah ucap, ataupun dari tingkah laku yang tidak berkenan di hati Ustadz, Ustazah, Dewan Guru semuanya. Kami selaku orang tua murid memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon doa kepada Ustadz, Ustazah agar anak-anak kami menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang nantinya bisa bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mendoakan sekolahan kita Madrasah Nurul Ulum semoga semakin maju, semakin besar, semakin luar biasa, dan terus melahirkan alumni-alumni yang hebat di bidangnya masing-masing. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, sekali lagi kami mohon doa kepada Ustadz, Ustazah, semoga anak-anak kami sukses bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi juga dapat bermanfaat dan berkesan bagi kita semua, terutama siswa-siswi MTS dan MI Nurul Kota Banjarmasin. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh pengampu tahfidz Madrasah Nurul Ulum akan disampaikan oleh Ustadz Fikrin Ar-Rasyid SPD. Kepada Ustadz Fikrin Ar-Rasyid SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ulun hormati dan muliakan Mudirul Madrasah Bina Islami Nurul Ulum Al-Ustadz Haryadi SPD MM Hafidhahullah Ta'ala. Yang ulun hormati dan muliakan pengawas madrasah Hafidhahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Yang ulun hormati dan muliakan pengurus Yayasan Bina Islami Nurul Ulum. Yang ulun hormati dan muliakan para asatid dan asatidah RA, MI, dan MTS. Yang ulun hormati dan muliakan para orang tua, wali santri, dan yang kami banggakan semuanya, para santri, at-tullab wa talibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga perkumpulan kita hari ini menjadikan perkumpulan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan atau program yang mulia ini, Tahfidzul Quran. Alhamdulillah, untuk tahun ini anak-anak kita, para santri dari kelas 6 MI, alhamdulillah ada yang sudah menyelesaikan hafalannya sebanyak 2 juz. Juz 30 dan 29 dengan predikat nilai jayyid, baik. Kemudian anak-anak kita juga dari kelas 6 ada yang sudah menyelesaikan hafalannya sebanyak 1 juz. Juz 30 dengan predikat nilai jayyid jiddan. Baik sekali. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dari tingkat MTS untuk tahun ini alhamdulillah dari program takhassus lil Quran, program khusus percepatan menghafal Al-Qur'anul Karim, tahun ini para santri kita kelas 9 ada yang sudah menyelesaikan hafalannya, menyetorkan hafalannya sebanyak 9 juz. Barakallahu fikum. Dari juz 30, 29 dan terakhir menyetorkan surah Al-An'am. Kemudian Bapak Ibu, dari program reguler, program umum, yang mana di MTS kita wajib menghafal target 3 tahun sebanyak 2 juz. Maka alhamdulillah untuk tahun ini para santri kita kelas 9 ada yang sudah menyelesaikan hafalnya sebanyak 5 juz. Juz 30, 29, 28, juz 1 dan juz 2. Kemudian dari program reguler juga ada yang sudah menyelesaikan setoran hafalnya sebanyak 4 juz. Juz 30, 29, 28 dan juz 1. Kemudian sesuai target juz 2 juz. Kemudian ada yang baru menyelesaikan 1 juz. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada anak-anak kita para santri. Allah Azza wa Jalla yang memudahkan anak-anak kita bisa menghafalkan Al-Qur'anul Karim di madrasah ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Qamar, surah yang ke-54, juz ke-27, di ayat 17, 22, 32 dan 40. Ayat ini Allah ulangi sebanyak 4 kali di dalam surah yang sama. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan telah kami jadikan Al-Qur'an sebagai peringatan. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran ini, kata Allah. Allah menanyakan kepada kita semuanya hari ini. Di dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah ulangi dalam surah yang sama. Apakah ada yang mau mempelajari Al-Qur'an? Apakah ada yang mau membaca Al-Qur'an? Apakah ada yang mau menghafalkan Al-Qur'an? Dan jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Baik, kepada para santri MI dan MTS yang sudah antum berjuang menghafalkan Al-Quran di sini di Madrasah Nurul Ulum ini, kami nasihatkan kepada antum semuanya. Nasihat yang pertama untuk antum para santri, para pejuang penghafal Al-Quran, para pejuang menjaga hafalannya dengan murojaah. Ingatlah selalu pesan Nabi SAW kepada kita semuanya. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, wal Qur'ana hujjatul lak aw alaik. Dan Al-Quran kelak akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai hujjah, penolong, pembela, syafaat, atau sebaliknya Al-Quran akan datang kepada kita menjadi musuh bagi kita. Kenapa itu bisa terjadi? Kita melalaikan Al-Quran Karim, kita meninggalkannya, kita tidak menjaganya dengan murojaah, sehingga Al-Quran itu sedikit demi sedikit
hilang tanpa tersisa sedikit pun dalam diri kita. Pada saat itulah Al-Quran akan menjadi musuh terbesar bagi kita kelak di hari kiamat. An-nasihatus tsaniyah, nasihat yang kedua. Untuk antum para pejuang penghafal Al-Quran, para pejuang menjaga hafalan dengan murojaah. Ada kabar gembira dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi SAW memberikan kabar gembira dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ketika para penghafal Al-Quran, Allah mengatakan para penghafal Al-Quran ketika dikumpulkan di seluruh umat manusia di hari kiamat nanti, Allah mengatakan kepada para penghafal Al-Quran di hadapan seluruh manusia, apa kata Allah? Iqra, baca itu Quran. Baca itu Quran, kata Allah, di hadapan seluruh manusia. Wartaqi, perdengarkanlah. Warattil, tartilkanlah. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau waktu di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga, kata Allah, pada akhir ayat yang engkau baca. Allahu Akbar. Ini nasihat yang indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasihatul tsalitsah wal akhir, nasihat yang ketiga dan terakhir. Untuk antum para pejuang penghafal Al-Quran, untuk antum para pejuang menjaga hafalannya dengan murojaah, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dalam jaga hafalannya. Semua kesedihan, semua keletihan, semua kesusahan kelak akan Allah bayar kontan di hari kiamat dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada kesedihan di dalamnya, tidak ada kesusahan di dalamnya, tidak ada susah payah di dalamnya, yaitu surga Allah Azza wa Jalla kepada para penghafal Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga perkumpulan kita hari ini menjadikan perkumpulan yang kelak Allah akan mempertemukan kita kembali di dalam surga bersama orang tua kita, orang-orang kita cintai, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.